mensucikan. Jadi kalau misalnya kencing, lantas terperciklah ke kain atau ke tubuh, misalnya ke kaki. Yang terpercik itu kencingnya atau airnya? Tunggulah sampai 2 kula baru suci dia, karena sudah diambil najisnya. Nah, gini kita pakai nggak apa-apa. Udah kita pakai bla 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 berkurang. Ketika berkurang, yang kurang itu suci apa najis? Tapak kaki anjing sama kucing beda ya. Cuk nampak awal itu. Inilah anjing yang lewat tadi. Kan basah itu ya, basah. Namanya kena hujan tanah itu kan basah. Basah bekas pijakan anjing tuh najis nggak tuh? Najis. Nah kalau kita pijak, berpindah nggak najisnya ke kaki kita? Masalah, jika kencing seseorang ke dalam air yang banyak, air banyak itu yang cukup 2 kula atau lebih. Kalau sedikit kurang dari 2 kula. Nah ini yang banyak. Peraturannya apabila air banyak 2 kula atau lebih masuk najis. Apabila dia berubah baik bau ataupun rasanya ataupun warnanya, maka air itu menjadi air yang bernajis. Tapi kalau tidak mengalami perubahan 1 dari 3 sifatnya itu, bau, rasa atau warna, maka berarti air itu tetap suci lagi mensucikan. Kalau berubah bernajis, kalau tidak berubah maka tetap suci lagi mensucikan. Itu kaidahnya. Lalu ini masalah. Nah, jika seseorang kencing ke dalam air yang banyak, lalu terperciklah air itu ke tubuhnya. Air itu, air percikan yang dikencinginya itu kena ke tubuhnya atau kena ke kainnya, maka tidaklah najis dia, melainkan jika diyakinkan yang terpercik itu adalah air kencing. Dan jikalau dijatuhkan najis yang keras ke dalam air yang banyak, lalu terpercik air itu kepada sesuatu, maka tidaklah air itu menajiskan. Jadi selama kita nggak yakin air yang kena kencing itu berubah, berarti air itu tetap suci lagi mensucikan. Jadi kalau misalnya kencing, lantas terperciklah ke kain atau ke tubuh, misalnya ke kaki. Yang terpercik itu kencingnya atau airnya? Selama kita nggak yakin yang terpercik itu kencingnya yang mercik, berarti itu dihukumkan airnya yang mercik. Karena airnya tidak berubah akibat kencing yang masuk ke dalamnya, maka air itu tetap dihukumkan suci. Karena airnya suci, air yang suci mercik ke kain atau ke tubuh kita, maka berarti percikannya itu tidak dihukumkan najis, sehingga kain kita tetap hukum suci. Bahkan andai najis ini najis yang keras, najis mughalazah sekalipun, kencing babi misalnya, kencing anjing misalnya, kena ke kita, selama itu tidak berubah airnya, selama kita nggak yakin yang mercik itu kencing babi atau kencing anjing, maka dihukumkan dia adalah air yang karena kena timpah terjatuhan kencing, airnya itu yang dihukumkan mercik, bukan kencingnya. Jadi kalau airnya yang mercik, selama airnya itu tetap suci lagi menyucikan, tidak berubah akibat masuk najis, maka air itu tetap suci. Karena airnya dia tetap suci, air yang suci mercik kena ke pakaian atau ke tubuh kita, maka tubuh atau kain kita masih tetap dihukumkan suci. Jadi kalau fikih itu zahir-zahirnya saja, selama nggak yakin, ya udah hukumnya kembalikan ke asal. Asalnya yang mercik apa nih? Air lah. Nggak apa-apa. Nggak perlu lagi ditengok CCTV, nggak usah. Syarat apa yang mercik nggak apa-apa. Syahdan, air yang banyak, yang cukup 2 kula, yang berubah dengan sebab najis, apabila hilang perubahannya dengan sendirinya, seperti sebab lama air itu berhenti. Ini air sumur, cukuplah 2 kula tuh ya, masuklah tikus, mati karena kelamaan, jadi bau bangke. Tengok di mana sumber, dalam air, dalam sumur.
tengok tikusnya udah ngambang-ngambang gitu. Timba tikusnya. Buang. Dicium airnya yang di sumur. Bau bangke. Udah lah, nggak usah pakai dulu lah. Masih bau bangke. Kita kuras, nggak usah lah. Ini airnya deras ini. Kalau dikuras pun nanti cepat kalah. Ngurasnya itu mesti pakai mesin. Kalau pakai timba kalah tenaga kita karena mata air sumur ini bagus. Jadi kayak mana? Ya, timbang awak menyewa mesin lagi. Udah biarkan aja lah. Biar hilang-hilang gitu aja lah bau bangkainya. Betul? 2 hari kemudian setelah itu dicium lagi airnya, tak ada lagi bau bangkai. Berarti disebabkan karena dia berhenti di situ, nggak pala dikuras-kuras, biarkan aja. Lantas hilang bau bangkainya, kembalilah dia kepada hukum asalnya. Asal air ini suci nggak? Suci. Dia bernajis karena masuk najis dan berubah. Jadi kalau penyebabnya bernajis itu kan berubahnya itu karena masuk najis. Al-hukmu yaduru ma'al ilat. Hukum itu berputar macam mana ilatnya. Apa ilat? Apa sebab maka air ini bernajis? Karena berubah akibat masuk najis. Maka manakala najisnya dibuang, kemudian perubahan air yang akibat masuk najis itu menjadi hilang perubahannya, yang tadinya bau bangkai menjadi hilang bau bangkainya, ya udah suci lagi kepada asalnya. Atau sebab ditiup angin air itu, dihembus angin air itu, sehingga akibat hembusan-hembusan angin cepat hilangnya cepat. Kalau alami 2 hari, ini kada ditiup angin tinggal 1 hari aja udah hilang baunya, normal kayak semula, ya udah suci juga. Tetapi masih tinggal 2 pula, airnya itu masih tetap 2 ditiup angin atau dengan sebab dihimpunkan air yang lain. Ditambah ini air masuk najis, berubahlah misalnya baunya, bau bangke, ambil bangkainya, ditambah air lain ke situ. Begitu ditambahkan air, dicium, bau bangkainya hilang, ya udah suci. Andai bahkan yang menambahinya itu air mutanajis sekalipun, air yang di sumur nih karena bau bangkai mutanajis, ada air lagi yang lain mutanajis juga, udah campurkan sajalah mutanajis sama mutanajis. Akibat percampuran itu bau bangkai air yang di sumur itu hilang, ya udah suci lagi mensucikan. Intinya kalau perubahannya hilang, suci bersihkan. Andai ditambahi dengan air yang bernajis sekalipun, bukan air najis ya, air najis sama mutanajis beda. Kalau najis sampai kapanpun dia najis, contoh air kencing itu air najis bukan mutanajis. Kalau dia najis sampai kapanpun tidak mengalami perubahan menjadi suci. Maka air kencing 1 kota Madya Medan dikumpul semua, banyak ya, banyak bu, 1 kota Madya dikumpul di bak penampungan airnya tadi, air kencingnya, tak kayak mana lah baunya itu, tak tahu lagi, kita bilang aja. Mungkin awak datang ke situ nak muntah, lantas ada alat canggih mensulingnya, disulinglah dengan alat canggih, sehingga keluar jernih, tak ada lagi bau-bau kencing itu, tak ada lagi. Supaya steril dari virus-virus, mana tahu entah kena corona, kencingnya pun ada virus coronanya misalnya, atau virus-virus lainnya. Dikasih obat kimia tertentu untuk mematikan virus itu, kasih suling lagi, sampai berkali-kali sulingnya, sehingga tak ada lagi baunya, tak ada rasa kencingnya, tak ada bau kencingnya, tak ada warna kencingnya, tak ada. Kemudian steril pula lah dia, ya, steril dari kuman-kuman segala macam, sudah habis kuman tuh dengan dicampur zat kimia tertentu, obat tertentu. Nah, masukkan ke lab, hasil sulingnya itu dimasukkan ke lab pula. Nah, setelah dimasukkan ke lab dapat hasilnya, ternyata dari hasil lab itu air kencing ini sudah dinyatakan steril dari virus dan kuman apapun, dipakai tidak membahayakan untuk kesehatan kulit tubuh pun tidak berbahaya,
andai bahkan diminum pun tidak membahayakan untuk kesehatan tubuh. Bukan kulit, tapi tubuh dalam, organ dalam. Pertanyaannya, apakah boleh dikonsumsi ini air itu? Enggak boleh. Udah steril kok, jernih. Wah. Ya, karena dasarnya air itu air najis, bukan mutanajis. Memang airnya itu najis, sampai kapanpun diapakan pun tetap najis. Beda mutanajis. Mutanajis itu airnya suci, cuman karena kecampur najis menjadi bernajis air itu. Kalau dia sikit berubah atau tak berubah, ya tetap najis. Kalau kurang 2 kula, kalau cukup 2 kula terjadi perubahan, baru dihukumkan bernajis. Air ini bukan najis, tapi bernajis karena asalnya suci, kemasukan najis. Maka air itu bukan air najis, tapi air yang bernajis. Air bernajis bahasa Arabnya ma'un mutanajjisun. Kalau air najis ma'un najisun. Beda ya, air najis sama air bernajis. Nah, ini air bernajis satu sumur tuh, karena masuk bangkai tadi, bau bangkai. Ada air bernajis lainnya juga, masukkan ke dalam sumur tuh. Akibat dicampur, bau bangkainya hilang. Ya karena penyebab bernajisnya itu berubah, karena jadi bau bangkai. Sekarang bau bangkainya hilang. Ya udah, penyebab bernajisnya kan bau bangkainya. Sekarang bau bangkainya hilang, ya kembali ke suci lah dia. Jadi nggak mesti yang mencampurnya itu air yang suci, nggak mesti. Air yang bernajis pun yang mencampuri, yang penting sudah hilang bau najisnya itu, bau airnya yang bangkai tadi, maka menjadi suci lah dia. Paham ya? Jadi jangan lagi kita berpikir gini, semana pula air itu bisa menjadi suci, sementara dia aja mutanajis, bau bangkai, dan yang dicampurkan ke situ pun air bernajis juga. Masa air bernajis bisa mensucikan air bernajis? Dia lupa kalau dia 2 kulah percampurannya itu terjadi hilang perubahan penajisnya, hilang bau bangkainya. Itu air di 2 kula itu tetap suci lagi menyucikan. Karena penyebab dia menjadi bernajis, baunya itu sekarang sudah hilang baunya, ya udah kembali suci. Nah, jadi jangan ditengok yang mencampuri, ini air bernajis ditambah sama air bernajis, macam mana bisa jadi suci? Ya jadi suci karena perubahannya jadi hilang akibat dicampurkan sesama air bernajis. Contoh, air 1 tong kurang 2 kula, kejatuhan tai cecak, bernajis nggak? Bernajis. Tapi nggak berubah. Walaupun tak berubah, dia tetap bernajis karena kurang 2 kula. Ini juga 1 tong kejatuhan tai cecak, bernajis juga. 1 tong lagi yang ketiga kejatuhan tai cecak juga. Seandainya 3 tong ini dimasukkan ke dalam bak yang 2 kula, cukup 2 kula ini masukkan, kan sayang dibuang. Suap, tong kedua, suap, tong ketiga, suap, tai cecaknya jangan ikut masukkan. Dah, tengok, ketika sudah menyatu air-air yang bernajis ini menjadi 2 kula, suci nggak? Suci. Berarti air yang bernajis, ketika kurang 2 kula, dicampur jadi 1, cukup 2 kula atau bahkan lebih, tak ada terjadi perubahan akibat najis itu, ya suci lagi mensucikan. Sama seperti air buak yang besar yang cukup 2 kula atau lebih, masuk tai cecak, tidak mengalami perubahan apapun, baunya nggak jadi bau tai cecak, rasanya nggak jadi rasa tai cecak, warnanya tak jadi warna tai cecak, biasa-biasa aja. Ya udah, buang aja tai cecaknya, airnya masih tetap bisa dipakai nggak? Pakai, nggak usah ditambah-tambah, karena udah cukup 2 kula. Begitu juga bernajis sampai 4 tong, tumpahkan, buang najisnya dulu, tai cecaknya, tumpahkan air itu, isikan ke dalam bak yang cukup 2 kula. Ya udah, suci lagi menyucikan juga ini. Tapi selama belum disatukan, bernajis nggak airnya? Bernajis karena ada tai cecaknya, nggak boleh dipakai. Berkurang 2 kula, nggak boleh pakai.
Tapi ketika disatukan dia menjadi satu kesatuan dalam bak, cukup 2 kula atau bahkan lebih, tidak mengalami perubahan, tai cecak tadi nggak merubahkannya, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Sayang ya, jangan dibuang. Nah, kalau selama ini kan yang kita bahas gini, air bak tuh cuman 1 jengkal, kebetulan belum ngisi, ditengok tai cecaknya goyang-goyang di bawah, keras memang. Aduh, kurang 2 kula ya? Bernajis nggak nih air ini? Bernajis. Kalau kita pakai, kita bikin cuci muka, muka awak bernajis itu. Kena ke baju, baju kita bernajis tuh. Jangan pakai untuk sholat lagi bajunya. Jadi caranya macam mana Pak Ustadz? Dibuang airnya? Ih sayang, sayang, nggak usah dibuang. Kayak cecaknya aja dibuang. Habis itu buka kerannya, isi sampai penuh, sampai 2 kula. Ini air yang nambahin ini air apa ini? Yang suci. Yang ditambahi itu yang bernajis, tapi nambahinya itu air dari keran suci. Oh, cukup 2 kula. Cecaknya, tainya udah dibuang, berarti tidak ada yang mengalami perubahan. Suci nggak airnya ini? Suci. Yang nambahnya itu aja yang suci, yang ditambah bernajis, atau semua jadi menjadi suci? Semua jadi suci. Yang sejengkal tadi pun di dalam bak ya tadinya bernajis jadi suci, penambahnya suci, yang ditambahkan bernajis itu pun berubah jadi suci. Oke, itu kan yang nambahinya kan air suci Ustadz. Gimana kalau yang nambahinya air bernajis juga? Jadi air bernajis ditambah air bernajis ditambah air bernajis ditambah air bernajis, kumpul jadi 1, cukup 2 kula. Ya sama kayak tadi juga hukumnya. Suci lagi mensucikan. Intinya kalau dikumpul jadi 2 kula tidak mengalami perubahan si najis tadi, ya tetap suci lagi mensucikan. Walaupun yang dikumpul-kumpul itu semuanya air yang bernajis. Ingat, air bernajis bukan air najis. Bisa paham ya? Coba Nari, jangan salah nyampaikan ke Kuala Tanjung ya. Nanti Bu. Misalnya kita tampungkan air yang di pom ceknya 25 kilo itu, sudah ada tai cecak separuh atau penuh, kita buat cecak jadi kita buka keran aja, bukakan keran itu lagi jalan, kita ambil air itu sudah bisa dari kita ambil di tong itu 1 tong itu airnya kurang 2 kula. Suci nggak yang di dalam tong? Kalau suci nggak usah pun ditambah pakai air keran, nggak apa-apa kita pakai sucinya dia. Saya dibuang, air dibuang, kita buka kerannya aja langsung kita gayung gitu di tongnya itu. Oh, udah kena tai cecak. Oh, air ini 1 tong kurang 2 kula ya. Lantas ada tai cecaknya, buang, kita tambahi sampai 2 kula dulu lah baru suci. Selama belum 2 kula masih bernajis airnya walaupun kita buka. Kenapa? Karena air ini dasarnya kan bernajis karena kurang dari 2 kula. Jadi kalau kita tambahi pun ya air tambahan plus air bernajis, jadi bernajis tambahannya karena tidak cukup 2 kula. Tapi begitu cukup 2 kula, maka air itu menjadi suci lagi mensucikan. Karena untuk air sikit masuk najis tidak disyaratkan berubah dulu baru bernajis. Nggak ngalami perubahan pun air itu tetap bernajis. Maka kita tambah pun dia dengan air yang suci selama belum cukup 2 kula, baik air yang kena najis maupun tambahannya, ketika dia bercampur sama air bernajis, tambahannya itu pun menjadi bernajis karena kurang dari 2 kula percampurannya itu. Ya tunggulah sampai 2 kula baru suci dia karena sudah diambil najisnya. Nah gini kita pakai nggak apa-apa. Udah kita pakai berkurang. Ketika berkurang, yang kurangnya itu suci apa bernajis? Nah ya, tergantung dibuang dulu nggak tai cecaknya. Kalau tai cecaknya nggak dibuang, begitu dipakai kurang 2 kula, najis lagi. Karena najisnya mesti di bawah. Begitu kita penuhkan lagi, cukup 2 kula, suci lagi. Pakai kurang 2 kula, najis lagi, gitu-gitu aja lah. Maka supaya jangan begitu, buang dulu tai cecaknya. Udah nggak ada lagi kan yang menajisi dia. Oke, tambah 2 kula airnya. Suci lagi mensucikan. Pakai tinggal separuh, separuhnya kurang 2 kula.
Toh kan nggak ada lagi najisnya di situ kan, ya udah tetap suci. Sampai tinggal segayung pun di bawah bak tuh suci lagi dicucikan. Dah paham kira-kira. Semana Bu? Nggak payah kan? Nggak sampai berkedut keningnya kan? Nggak lah. Kalau misalnya kita di sungai, lewatlah bangkai babi. Dekatan, 1 cm berdekatan. Selama tidak bersentuh nggak apa-apa. Karena air yang tinggal berjarak 5 cm itu airnya tetap suci lagi mensucikan, tidak bernajis. Hubungan airnya tidak berubah akibat ada bangkai babi itu. Karena dia cukup 2 kula, selama tidak berubah air itu tetap suci lagi mensucikan. Tapi kalau kesenggol lah babi tadi, senggolan babi itu menjadikan tangan kita bernajis, maka wajiblah disiram 7 kali. Karena airnya mengalir, 7 jiryah, 7 hempasan air itu sudah mensucikan yang kesenggol babi tadi. Cuman kalau dia jernih airnya, tinggal nambahi 1 lagi bercampur sama tangan, itu aja. Nyucikannya gampang kalau di sungai, cuma tak bernajis. Tapi nggak, selama tidak bersentuh airnya itu kan tidak menjadi bernajis. Karena airnya tidak bernajis, ya nyentuh air ke kita, bukan babinya ya, airnya itu yang nyentuh nggak apa-apa, karena airnya nggak bernajis. Tapi kalau kita masuklah ke dalam sebuah kolam air lah, kubangan air, di kubangan itu ada babi atau ada anjing, kurang 2 kula pula airnya, terpleset awak jatuh ke situ. Walaupun nggak tersentuh kita lah si babi tadi, tapi air yang sudah bercampur sama babi karena kurang 2 kula, air itu air yang bernajis, maka tersentuh airnya pun sudah bernajis lah tubuh kita. Nggak harus tersentuh tubuh babi itu. Itu harus sama juga. Ya, siram juga lah 7 kali. Lumpur itu masih. Ya, Kalau lumpurnya masih. asal basah lah. Maksudnya kubangan tadi itu bukan air tapi Lumpur. Namanya pun dia sudah berkubang-kubang di lumpur tuh. Berarti bernajis nggak lumpur tuh? Bernajis lah, kena gawa. Ya lumpur najis kena, ya najis juga lah. Enggak bisa itu jadi nyamaknya ya Ustaz. Itu penyamaknya. Macam mana pula yang najis bikin pensuci? Nggak bisa. Jadi gini, ini anjing, hujan nih, basah dia ya, mijaklah tanah. Atau anjing itu nggak basah, tapi tanah yang di jalan tuh basah, karena dia kena hujan kan. Anjing tuh jalan lah di tanah yang basah tuh, cuk, kan ada tapak kaki anjing tuh, cuk. Beda nggak tapak kaki anjing sama kucing? Beda ya. Cuk, nampak awak itu. Inilah anjing yang lewat tadi. Kan basah itu ya, basah. Namanya kena hujan tanah tuh kan basah. Basah bekas pijaan anjing tuh najis nggak tuh? Najis. Lah kalau kita pijak, berpindah nggak najisnya ke kaki kita? Berpindah. Sama tuh kaki tuh. Aduh, payah kali lah dapat jiran yang punya anjing nih. Ya betul. Kalau biasa di kampung-kampung sana Ustaz, pagi-pagi itu kan masih berembun apa itu? Betul. Rumput tuh. Lewat Itu lah. anjing lewat. Baru awak. Belakangnya. Betul. Mana pula anjing di belakang ya? Iya. Anjingnya depan. Anjingnya di depan. Jadi awal lari belakangnya. Kena lah ke kita. Bernajis lah kaki itu tuh. Kena ke celana. Bukan kaki aja yang menanti, pakaiannya pun benar. Betul. Jadi kalau di kampung, walaupun Islam, karena katanya untuk jaga-jaga babi apa-apa ke kebun, dibawa anjing tuh. Inilah yang saya susah kalau ke kampung Pak Haji. Islamnya dia, tapi anjingnya itu di depan rumahnya 5. Berkeliaran lah. Saya tengok anaknya, cucunya yang masih kecil-kecil, macam kucing dibikinnya anjing tuh, dipeluk-peluk, dicium-cium. Macam mana lah ini? Awak lewat dia begini-gini. Itulah bikin saya nggak kerasan ke kampung. Udah itu sudah bawa kan nggak mungkin awak ting ke dalam. Betul. Taruh. Itulah anjing tadi udah situ. Dicium-ciumnya. Iya. Betul. Itulah pada umumnya kalau di kampung kan. Betul. Ya susah.
Memang kita bilang lah untuk yang berkebun katanya memang anjing itulah salah satunya yang gampang dibawa ke kebun, jaga-jaga kebun. Cuman itulah karena dibawa pulang juga ke rumah. Nah, itu jadi masalah. Maunya kalau begitu taruh di kebun aja, tahu saya bawa pulang. Maunya dah. Tapi dibawa pulang juga ke rumah, udah jadi kayak kucing masuk ke rumah biasa. Duduk dia nanti di teras, duduk dia nanti ruang tamu, udah biasa. Jangan-jangan nanti nyuci piringnya pun di luar-luar, udah dicium-cium sama anjing. Nah, kita udah sering ke kampung-kampung, udah sering kayak gitulah yang saya lihat, saya alami. Kayak mana lah keberadaan keberagamaan orang nih ya Allah di kampung nih, kayak gitu. Ini kampung Kristen ini, semua Islam nih Ustaz. Islamnya semua, nggak ada yang Kristen, nggak ada. Ini bukan apa, ini marga Islam semua ini Ustaz. Nasution, Lubis, semua Islam, nggak ada yang non Muslim, nggak ada sini, Islam semuanya. Tapi kenapa anjingnya kayak gini? Untuk jaga kebun. Sampai pernah saya mau ke masjid, pagi-pagi mau subuh. Saya tengok anjingnya pun dari masjid, di halamannya ada duduk gitu. Alah mak, kayak mana lah ini? Ya udah begitu. Kalau orang itu pula nggak ada riskannya, biasa-biasa aja udah. Awaknya nggak biasa kayak gitu, bingung. Pak Haji macam mana? Udah bingung kalau ke kampung ya? Bingung ya betul. Apalagi di kampung kita itu kan campuran. Iya, apalagi campuran. Jadi apa itu kuali-kuali itu peluk-peluk itu kadang-kadang anjing itu yang bersihkan. Dijilat-jilatinya. Iya. Nah, udah itu, orang itu kan kalau udah di sabunnya gitu, ini udah. Iya, nggak mana ada sama-sama lagi. Apalagi masih minim pula ilmu agama di situ kan. Iya. Udah bersih katanya karena udah disabun. Bersih mungkin iya, tapi suci belum. Sucinya enggak, bersihnya aja. Iya. Inilah semua ya. Dari usapan bagi sama bekas apa anjing dijaga. Kapan suci Mas? Nanti kalau kena hujan dia, kalau tanah kan nggak perlu ditanahi. Ya udah begitu kena siram hujan, rintik hujan itu, misalnya lah durasi waktu hujan itu setengah jam itu ada 7 tetes air, lebih lah ya. Hujan itu kan, udah kira 7 kali siram lah itu, udah lebih pun. Nah, udah suci dia balik. Selama belum kena siram hujan, ya dia bernajis. Jadi cek mana, awak tinggal di daerah itu macam mana? Allah udahlah kalau kayak gitu, mudah-mudahan ngarep-ngarep kemurahan Allah aja lah. Tak bisa kita hindari lagi, ke sana kepijak itu, ke sini kepijak itu. Ya udahlah, sebisa yang kita menyama kita sama. Gitulah. Jadi kalau inilah yang dijilat anjing tadi. Nah ini bersentuh lagi dengan kain lain. Apakah kain lain itu harus disama juga? Kalau basah iya. Ini kan udah jilatan ini udah nggak basah lagi. Kalau udah nggak basah kering, kalau kering sama kering, yang kering yang nggak kena jilat aman. Tapi kalau misalnya basah dia kan, habis itu dijilat anjing itulah. Jadi kan basahnya itu masih tetap kesentuh sama kain yang lain. Kain yang lain itu disebabkan karena kena basah anjing itu bernajis. Harus sama juga. Harus sama juga. Baik. Karena kalau di kampung-kampung Ustaz, karena sayangnya katanya anjing itu begitu kita datang langsung dijilatnya. Ya. Macam kucing itulah, saking jinaknya dia mencium-cium kita. Betul. Kita bilang pun tetap datang dia. Tetap datang dia. Karena kebiasaannya udah begitu kan. Iya betul. Udah jinak kali dia, tahu dia mana tuannya. Tahu dia mana tuannya. Jadi menunjukkan sayang dia sama tuannya itu. Tapi kadang-kadang kalau kita lebih berbakti anjing ini daripada manusia. Iya betul. Rasa terima kasih anjing. Betul. Kalau kita bilang begitu kan salah Ustaz. Iya betul, salah. Betul.
Jadi inilah contoh-contoh sebetulnya. Nah, bisa kita bilang kita benci kali nengok anjing itu karena najisnya. Tapi rasa terima kasih anjing kadang-kadang melebihi dari rasa terima kasih manusia. Anjing itu rela dia berkorban demi tuannya. Malam dia bisa nggak tidur, dijagainya rumah tuannya. Ada yang mencurigakannya menggonggong dia. Nggak berhenti dia nungguin, tak tidur dia sebelum tenang dan nyaman. Nah, kalau awak kadang-kadang awak itu yang jaga rumah itu malah jadi pencuri. Cuman ada sisi nggak baiknya di anjing, kata orang-orang. Di mana anjing itu setia sama tuannya selama dia nggak dapat bagian. Tapi begitu dia dapat bagian, diam di itu, kasih tulang. Begitu kasih tulang, diam dia, maka masuk pun maling aman. Jadi ada manusia pun punya karakter kayak anjing, recok dia menggonggong karena belum dapat bagian. Begitu dapat bagian, diam dia. Gitu, melapor dia karena nggak ada bagian. Coba kalau dapat bagian, mana berani dia melapor? Kenapa? Kalau melapor ketangkap juga dia. Jadi ada juga mental manusia ini kayak mental itulah. Ada saya nengok, mungkin di share di grup tuh, ada ustadz dari Padang. Dia bilang, jadi tak usah kita malu-malu, tak usah kita takut-takut mengumpamakan manusia dengan anjing, karena di Quran pun dibilang Allah, wa misaluhu kamasalil kalbi gitu. Perumpamaan orang yang seperti itu sama seperti anjing. Allah dia bilang anjing. Apa pula bahasa Al-Quran itu bahasa kasar atau bahasa halus itu? Mana boleh kita bilang Al-Quran bahasanya kasar? Karena itu kalam Allah Ta'ala. Jadi Allah aja bilangkan anjing, tegas anjing kata Allah. Jadi awak tak usah takut-takut membilangkan anjing, orang memang anjing. Nah, perumpamaan manusia yang punya sifat-sifat seperti ini diumpamakan Allah seperti anjing. Nas Qur'annya ada jelas itu. Jadi tak pala sampai kita bilang kasar kali bahasa Ustadz tuh. Mana lebih kasar Quran kalau begitu? Karena Allah membilangnya seperti itu. Yang disamakan dengan anjing kan bukan fisiknya, karakternya seperti anjing. Atau dengan sebab dikurangi air itu. Ini air sumur, masuk bangkai berubah jadi bau bangkai, buang bangkainya. Tadi pertama dibiarkan aja sampai hilang bau bangkai, suci. Atau ditambahkan dengan air yang lain, cukup akibat pertambahan air itu berubah, nggak lagi ada bau bangkainya, hilang, suci. Atau dikurangi, dikuras. Udah, ini baunya permukaan aja ini, permukaan air aja yang bau ini. Kuras, ditimbang, sepertigalah dikuras air sumur tuh. Sisanya yang 2/3 dicium, tidak lagi bau bangkai, ya udah suci lagi mensucikan. Selama 2/3 itu masih cukup 2 kula. Itu makanya, tetapi setelah dikurangi masih tinggal 2 kula air itu, maka air itu menjadi suci lagi mensucikan. Tapi kalau dikuras, berubah, bau bangkainya hilang, tapi sisa air kurang 2 kula. Yang 2 kula itu pun masih bernajis. Tapi kalau yang sisa, yang berkurang itu, sisanya itu cukup 2 kula masih, maka yang sisa kurang ini hukumnya berubah menjadi suci lagi mensucikan. Jadi ada berapa cara mensucikan air yang bernajis tapi cukup 2 kula? Ada berapa cara? 3. Pertama, dibiarkan aja sampai hilang perubahannya. Kalau perubahannya akibat masuk najis itu bau bangkainya hilang, dah suci. Atau ditambahi, andai bahkan yang menambahinya air yang bernajis sekalipun, hilang bau bangkainya, ya udah suci. Atau yang ketiga, dikurangi dengan catatan sisa yang setelah dikurangi hilang bau bangkainya, tapi sisanya masih cukup 2 kula. Tapi kalau kurang dari 2 kula, ya bernajis juga, walaupun dia tidak mengalami perubahan, walaupun dia baunya udah hilang, tapi tetap bernajis. Karena air yang apabila dia bernajis kurang 2 kula, walaupun tak bau lagi tetap bernajis. Tapi kalau sisanya itu cukup 2 kula atau bahkan lebih, bau bangkainya pun sudah hilang, ya air yang sisa
menjadi suci lagi mensucikan. Bisa kira-kira dipahami. Nah, kemudian diingat-ingat, dihafal-hafal di kepala. Ya, segini dulu, jangan banyak-banyak, nanti ngapalnya susah. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.